Ratusan pelajar dari SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan diduga keracunan makanan bergizi gratis. Ya, para pelajar ini mengeluh, pusing, mual, hingga muntah-muntah. Ratusan pelajar di Kabupaten Pali ini terus berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Anwar Mahakil di Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan untuk mendapatkan perawatan medis. Sambil meringis dan menangis dengan kondisi tubuh lemas, para pelajar dituntun memasuki ruang perawatan. Bahkan ada pula pelajar yang harus dibopong dan menggunakan kursi roda karena sudah tidak mampu untuk berjalan. Sementara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengklaim meski terdapat kasus keracunan, namun keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%. Menurutnya, korban keracunan MBG sekitar 200 orang dari total jumlah penerima yang mencapai 3 juta orang. Di awal Mei hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Saat ini jumlah pelajar yang keracunan mencapai 121 orang dengan 40 orang sudah kembali ke rumah masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Perseteruan selegram Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus berlanjut. Ya, Lisa secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung. Usai mantan gubernur melaporkan Lisa karena tak terima terus disudutkan, kini Lisa Mariana menuntut Ridwan Kamil secara perdata. Laporan dilayangkan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung dengan klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum. Adanya perkara gugatan perdata atas nama penggugat Lisa Mariana Presley terhadap tergugat Muhammad Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, dibenarkan oleh Kepala Humas Pengadilan Negeri Bandung. Sudah masuk baru kemarin ini dan ditentukan oleh majelis itu hari Senin Selasa tanggal 26 ya. Isi gugatannya apa sih Pak? Perbuatan melawan hukum, masalah bawa anak Isya itu anak dari Ridwan Kamil. Perseteruan yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat dengan model majalah dewasa ini mencuat setelah Lisa menggugah serangkaian bukti ke media sosial yang menunjukkan adanya hubungan di antara keduanya di masa lalu. Ia mengaku telah memiliki seorang anak dari hubungan tersebut, namun tidak mendapat nafkah maupun tanggung jawab dari RK. Dari Bandung, Jupita Melana, iNews melaporkan. Beralih ke Sumatera, pemirsa, bus antar lintas Sumatera ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat mengalami kecelakaan pada Selasa pagi. Ya, akibat kecelakaan itu 12 orang tewas, pemirsa. Bus yang mengangkut 48 penumpang dari Bukit Tinggi menuju Jakarta terguling usai hilang kendali diduga karena remblong.
Akibat kecelakaan ini 23 orang luka-luka dan 12 orang korban meninggal dunia akibat terhimpit badan bus. Kasat Lantas Polres Padang Panjang memastikan peristiwa kecelakaan bus ALS ini merupakan kecelakaan tunggal. Jadi maupun Basarnas dari pihak kepolisian maupun Satpol PP, Dinas Perhubungan, seluruh stakeholder telah hadir untuk membantu evakuasi. Untuk jumlah belum dapat kita data dulu, nanti kita sinkron masalah jumlahnya berbeda-beda, nanti akan diupdate kembali. Berarti ada korban jiwa pasti Bang? Untuk saat sekarang ini ada beberapa korban jiwa. Bang, dugaan kecelakaan tunggal nih Bang? Ya? Kecelakaan tunggal. Dugaan sementara penyebabnya apa Bang? Dugaan sedang dilakukan penyidikan untuk pengembangan oleh kanit kita, yaitu kanit laka. Petugas gabungan bersama tim SAR dari sejumlah daerah di Sumatera Barat dikerahkan untuk membantu evakuasi korban. Sementara itu, korban meninggal dunia dan luka-luka sudah dilarikan ke RSUD Padang Panjang dan Rumah Sakit Yarsi untuk diidentifikasi. Saat ini pihak polisian sudah mengamankan sopir bus dan kernet bus untuk dilakukan tes urin. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rekaman kamera pengawas merekam detik-detik tergulingnya bus ALS di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ya, bus yang ditumpangi 48 orang ini sempat menabrak warga sebelum akhirnya terguling. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat bus ALS dengan nomor polisi B7512FGA dengan rute Medan Bekasi melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Padang dengan kecepatan tinggi. Diduga bus mengalami remblong sehingga sopir bus tidak bisa mengendalikan laju bus. Sebanyak 23 orang luka-luka dan 12 orang korban meninggal dunia akibat terhimpit badan bus. Seluruh korban sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara akibat kecelakaan bus tersebut, 12 orang meninggal dunia dan 23 terluka. Ya, dari seluruh korban pemirsa dibawa ke 2 rumah sakit terdekat. Korban meninggal dunia berada di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang, sementara korban luka-luka sebagian di RSUD Padang Panjang dan sebagian lagi di Rumah Sakit Ibnu Sina. Dari 12 orang meninggal dunia, teridentifikasi 7 laki-laki dan 5 perempuan. 2 diantaranya masih anak-anak. Sementara korban luka-luka terdiri dari 17 laki-laki dan 6 perempuan. Sementara itu, tim Inafis Polda Sumatera Barat menyebut 12 korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi. 10 korban berhasil diidentifikasi melalui sidik jari, sementara 2 korban lainnya melalui pengenalan wajah oleh keluarga. Seluruhnya sudah teridentifikasi. Jadi yang teridentifikasi 10 orang melalui sidik jari oleh tim Inafis Polres Padang Panjang. Nah, 2 lagi itu melalui properti dan foto yang dikirimkan oleh orang tuanya melalui video call. Tapi kebetulan di sini karena pendingin jenazah tidak ada, kemungkinan ya jenazah akan kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara sebanyak itu 6 orang dan ke Rumah Sakit M Jamil sebanyak 4 orang, 2 lagi ke Rumah Sakit Unan. Proses identifikasi kapan, Bang? Setelah keluarganya datang, Pak. Oh gitu. Yang keluarganya lain untuk keluarga lainnya. Oh gitu. Dari kartu tanda penduduk nggak ada, Bang? Gimana, Pak? Dari KTP atau surat identitas? KTP-nya ada satu yang ada KTP, tapi yang anak-anak nggak ada KTP. Oh gitu. Soalnya barang-barang di atas mobil semuanya, Pak. Oh, itu tuh semuanya laki-laki, anak-anak, dewasa. Bagaimana, Bang, datanya, Bang? Ada anak, ada yang jumlahnya tahu, Bang? 12 orang yang tinggal, Pak. Iya, yang anak-anaknya berapa orang, Bang? Oh, belum. Belum ya, Bang ya? Jadi saya dipikir sama dokter tadi, Pak. Oh iya. Ya, ini sebelumnya kami harus memberitahukan terlebih dahulu bahwa tadi pagi sempat ada konfirmasi dari tim koordinator kami yang ada di sana mengabarkan bahwa ini bukan 7
pria dan 5 wanita, melainkan ada 6 pria dan 6 wanita. Baik. Untuk kabar jenazah yang terbaru. Dan memang kabar ini 4 diantaranya ini masih belum dijemput oleh keluarga. Jadi artinya ada total 13 ya? 12, tetap 12. 6 pria dan 6 wanita. 6 pria dan 6 wanita. Dan pemirsa, 12 korban tragedi bus maut di Bukit Sarungan, Padang Panjang telah teridentifikasi. Ya, termasuk yang telah teridentifikasi adalah 2 anak yang meninggal dunia. Seluruh korban kecelakaan dalam tragedi maut di Bukit Sarungan, Padang Panjang telah dievakuasi ke 2 rumah sakit setempat. Dari data sementara 12 orang dinyatakan meninggal dunia. Korban teridentifikasi adalah 6 laki-laki dan 6 perempuan, dan 2 diantaranya masih anak-anak. Tim Inafis Polda Sumatera Barat menyebut seluruh korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi. 10 korban berhasil diidentifikasi melalui sidik jari, sementara 2 korban lainnya belum melalui pengenalan wajah oleh keluarga. Dan pemirsa, 12 orang tewas akibat kecelakaan bus maut di Padang Panjang, Sumatera Barat. Malam tadi ada 4 jenazah dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Dengan menggunakan 4 unit ambulans, 4 jenazah korban kecelakaan bus antar lintas Sumatera di Padang Panjang, Sumatera Barat tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat pada Selasa malam. Setelah dipindahkan dari Rumah Sakit Umum daerah Padang Panjang sebelumnya. Keempat jenazah tersebut langsung dibawa ke kamar jenazah, menunggu dijemput oleh pihak keluarga setelah berhasil diidentifikasi. Pemindahan 4 jenazah ini dilakukan agar kondisi jenazah tetap terjaga baik, mengingat keterbatasan fasilitas di RSUD Padang Panjang. Sementara itu pemirsa, 8 dari 12 jenazah korban tewas sudah dijemput oleh pihak keluarga. Ada dari Medan, kemudian ada dari Jakarta ya. Berarti sudah teridentifikasi semua, Dok? Semua sudah teridentifikasi, jadi jenazah yang masuk ke rumah sakit RSUD Padang Panjang itu sebanyak 12 jenazah, 10 jenazah dewasa dan 2 jenazah anak-anak. Nah, 10 jenazah dewasa ini teridentifikasi dengan sidik jari yang dilaksanakan oleh tim Inafis Polres Padang Panjang. Kemudian 2 orang lagi yaitu anak-anak teridentifikasi dengan data medis dan data sekunder. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan data keempat jenazah kecelakaan Padang Panjang yang belum dijemput oleh pihak keluarga. Itu dia pemirsa, data-data yang 4 jenazah yang masih belum dijemput oleh keluarga, dan kita harapkan nantinya dengan data-data tersebut mungkin ada keluarga ataupun kerabat yang menonton tayangan ini mungkin bisa segera menghubungi pihak Rumah Sakit Bayangkara di Sumatera Barat. Ya, kita beralih ke menuju informasi berikutnya, Bayu dan pemirsa. Setelah berhasil diidentifikasi, 3 jenazah korban kecelakaan maut di Padang Panjang telah diserahkan kepada keluarga untuk dibawa ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara untuk dimakamkan. Penyerahan jenazah beserta dokumen dan barang-barang milik korban diserahkan secara simbolis di depan posko DVI Polda Sumbar di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Sementara 4 dari 9 jenazah lainnya Selasa malam dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Petugas masih menunggu keluarga korban yang akan mengklaim dan menjemput jenazah tersebut. Korban yang terjepit benda keras, itulah makanya teridentifikasi
3 jenazah, 2 laki-laki dan 1 perempuan itu akan kita serahkan ke pihak keluarga, akan dibawa langsung ke daerah asalnya di Medan. Konfirmasi saja Bu, apakah betul ada anak-anak korban dari kecelakaan ini? Ada 2 anak, yaitu laki-laki dan perempuan, kisaran umur itu di bawah umur 5 tahun. 3 dari 12 korban kecelakaan bus antar lintas Sumatera diketahui merupakan warga Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketiga korban tersebut merupakan seorang ibu bernama Rizky Agustini Lubis, 32 tahun, dan kedua anaknya Rima Andini Pane, 1 tahun, dan Naufal Raihan Pane, 6 tahun. Ketiganya diketahui menumpangi bus tersebut saat hendak pulang ke kampung halaman. Sementara suami korban diketahui tidak ikut pada perjalanan tersebut. Mendiang Rizky Agustini Lubis dan kedua anaknya diketahui merupakan warga perumahan Pesona Bumi Agra Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hal ini pun dibenarkan oleh petugas keamanan perumahan tersebut. Namun saat petugas jasa raharja mendatangi perumahan tersebut, korban tidak lagi mendiami rumah yang sama sejak menikah dan telah pindah ke wilayah Jatimulya, Kabupaten Bekasi. Sebelumnya diketahui 12 orang penumpang meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal yang dialami bus antar lintas Sumatera di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Korbannya menurut informasi 3 orang, ibu beserta 2 orang anak. Oh, 2 anaknya. Sedangkan untuk suaminya kerja. Kalau kebetulan suami yang saya dapat informasi nggak ikut. Oh, nggak ikut. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sakit hati dipermalukan di grup pesan singkat menjadi motif aksi pembunuhan sopir taksi online di Denpasar, Bali. Korban tewas dibunuh kekasih sesama pengemudi taksi online. Gimana sih? GW, 26 tahun, pelaku pembunuhan wanita pengemudi taksi online, ditangkap polisi usai sempat melarikan diri ke Solo, Jawa Tengah. Saat ditangkap, pelaku dihadiahi timah panas lantaran melawan petugas. GW merupakan pelaku pembunuhan Remi Yuliana Putri, 36 tahun, yang jasadnya ditemukan di dalam sebuah mobil terparkir di Jalan Kerta Dalam, Denpasar. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata pacar korban yang berprofesi sebagai driver taksi online. Sebelum bertemu korban, pelaku telah membawa sebilah pisau untuk menghabisi korban. Motifnya, pelaku sakit hati atas ucapan korban yang mempermalukannya di grup pesan singkat komunitas driver online. Tersangka merasa sakit hati karena di grup mereka para driver sempat korban ini mengatakan bahwa kau itu cuma mukondo, sakit hati di situ dia, karena itu kan udah dimaki di depan umum. Padahal mereka ini ada hubungan asmara. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Ayus melaporkan.